어제 다친 거 맞죠? 어디 좀 봐요. 아니요, 괜찮다니까요. 연애하고 싶은 거 맞아요? 어지간해야 맞춰줄 거 아닙니까? 현 씨는 사랑이 왜 그렇게 하고 싶어? 서늘하게 경고를 하더라고요. 그때 그놈이지. 구기동 먹자골목 스토커. Baekhyun merasa sangat senang melihat Sang-hyuk tidak cedera sama sekali. Saking bahagianya, ia sampai memeluk Sang-hyuk dan mencium pipinya. Kejadian canggung itu membuat Baekhyun segera melepaskan pelukannya dan mengalihkan pembicaraan membahas pria yang menyerangnya. Sang-hyuk menduga pria itu adalah penguntit, mengingat Baekhyun sangat populer di kalangan para pria. 아, 그거였구나. 스토커. Sang-hyuk kemudian memarahi Baekhyun karena memilih jalan yang sepi dan gelap. Baekhyun berkata bahwa jalan itu adalah jalan pintas menuju ke restoran babat, tempat di mana ia memiliki janji bertemu temannya. Tetap saja Sang-hyuk marah dan meminta Baekhyun untuk lewat di jalan yang ramai. Tak terima dimarahi, Baekhyun kembali bertanya mengapa Sang-hyuk berada di sana. Tak ingin ketahuan jika ia sengaja mengikuti Baekhyun, Sang-hyuk beralasan ia juga akan pergi ke restoran babat. Baekhyun menganggap semua kejadian yang ia alami bersama Sang-hyuk adalah sebuah takdir. Dimulai dari pertemuan mereka di gunung, pertemuan di galeri, hingga pertemuan mereka di jalan ini. Baekhyun berkata, jika tujuan Sang-hyuk adalah restoran babat yang sama dengannya, maka benar itu semua adalah takdir. Sang-hyuk tak terima jika pertemuannya dengan Baekhyun dianggap takdir. Ia bersikeras bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Untuk membuktikan apakah itu takdir atau kebetulan, Baekhyun mengajak Sang-hyuk pergi ke restoran bersama dan meminta Sang-hyuk menebak restoran mana yang akan ia tuju. Jika tebakan Sang-hyuk benar, maka pertemuan mereka benar-benar takdir. 게임만 해보자고. Baekhyun kecewa ketika pilihan Sang-hyuk bukanlah restoran yang ia tuju. Meski begitu, ia tetap mengucapkan terima kasih karena Sang-hyuk telah menolongnya. Ia juga sangat bersyukur karena Sang-hyuk baik-baik saja dan tidak terluka. 무사해줘서. 그게 진짜 Baekhyun memberitahukan pertemuannya dengan Sang-hyuk pada temannya. Baekhyun sangat yakin bahwa Sang-hyuk adalah pria yang ia tunggu, yang bisa mengubah takdirnya. Namun temannya itu terus menyangkalnya, kemungkinan Sang-hyuk bukan takdir Baekhyun. Alasannya, karena Baekhyun belum genap mendaki 1000 hari. Selain itu, bagaimana mungkin Dewa tahu kalau Sang-hyuk adalah pria yang diinginkan Baekhyun? Seharusnya Baekhyun memberitahukan pada Dewa Gunung ciri-ciri Sang-hyuk agar mereka tahu. 확실하게 그릴게. 나 이름도 알아놔. Sementara itu, polisi masih mencari tahu identitas Baekhyun sebagai saksi ketiga dalam kasus kematian Go Eun-soo. Mereka fokus pada rekaman CCTV di semua halte bus di mana terakhir kali Baekhyun terlihat. Baekhyun terekam CCTV sedang menunggu bus mengenakan payung bermotif bunga. Itulah mengapa mereka mencari wanita yang memakai payung bermotif bunga yang menaiki bus. Keesokan harinya, saat sampai di gunung, Baekhyun menjelaskan ciri-ciri Sang-hyuk pada Dewa Gunung. Ia bahkan mengucapkan nama Sang-hyuk dengan keras agar Dewa Gunung mendengarnya. Namun ia tampak kebingungan karena ia tak memiliki foto Sang-hyuk untuk ia tunjukkan pada Dewa Gunung. 사진을 가지고 와야겠네. 확실하게. Setelah turun, ia tampak terkejut saat melihat kedai di kaki gunung terbakar. Ia merasa sedih karena menurutnya wanita pemilik kedai itu sangat baik. Sesak nafas karena kebakaran serta overdosis pil tidur menjadi penyebab tewasnya pemilik kedai. Namun detektif So mengatakan kemungkinan bisa jadi seseorang sengaja membiusnya. Mereka akhirnya mendapat catatan orang-orang yang membeli payung bermotif bunga. Mereka segera menemui orang-orang itu untuk meminta keterangan. 우산 가지고 계시죠? 네, 있어요. Baekhyun masih kebingungan mencari cara agar ia mendapatkan foto Sang-hyuk. Ia kemudian melihat catatan kesehatan Dongchil dan melihat bahwa Dongchil kelebihan berat badan. Hal itu ia manfaatkan untuk menelpon Sang-hyuk dan meminta Sang-hyuk untuk datang ke kliniknya. Awalnya Sang-hyuk tidak begitu peduli dengan permintaan Baekhyun dan menganggap bahwa itu adalah cara Baekhyun untuk menggoda pelanggannya. Namun ternyata hari itu ia membawa Dongchil pergi ke sana. 지금 병원 데리고 가는 길이야. 그럼 좋은 하루.
Di saat yang sama, Detektif So juga mengunjungi klinik. Seperti sebelumnya, saat itu pun Detektif So terus memandangi Sang-yuk. Detektif So berkata bahwa wajah Sang-yuk sangat familiar. Ia juga menebak kemungkinan Sang-yuk adalah salah satu penjahat yang pernah ia tangkap. Sang-yuk tak ingin membicarakannya dan memilih membahas nomor antrian. Ia tak tahu jika ia tak perlu mengantri jika sudah punya janji dengan pemilik klinik. 그게 되는데 왜 우린 이런 거 들고 바보같이 Detektif So dan Baekhyun terlihat tertawa bersama, membuat Sang-yuk kembali kesal. Bahkan Dong-chil si anjing sengaja menghasutnya dan berkata bahwa mereka berdua akan segera berkencan. Baekhyun meminta Sang-yuk untuk sering membawa Dong-chil jalan-jalan agar berat badannya turun. Ia juga melarang Sang-yuk untuk tidak memberi daging secara berlebihan. Saat itulah Baekhyun melihat goresan kecil di dahi Sang-yuk dan yakin goresan itu bekas yang semalam. Ia kemudian memberikan salep pada luka itu hingga membuat mereka menjadi canggung. Baekhyun tak henti-hentinya tersenyum menatap Sang-yuk dan berkata bahwa ia senang karena Sang-yuk baik-baik saja. Ia bahkan mengajak Sang-yuk untuk makan malam bersama. 밥 먹을래요, 우리? Mereka makan di restoran Biro Jodoh. Baekhyun meminta Sang-yuk untuk memilih menunya dan ia yang akan membayar. Tanpa sungkan, Sang-yuk memesan semua makanan yang sangat banyak hingga membuat Baekhyun cemas karena harganya. Sang-yuk mulai bertanya kemungkinan Baekhyun menyukai salah satu pelanggannya. Namun semua orang yang datang ke kliniknya tak ada satupun yang menyita perhatiannya. Sang-yuk yang mendengarnya tampak kesal dan menganggap standar Baekhyun terlalu tinggi hingga Baekhyun tak bisa mengencani seseorang. Ia juga mengaku kesulitan untuk mempersiapkannya. 그래서 병원에 찾아오는 남자들 중에는 마음에 드는 사람이 없 Baekhyun kemudian bertanya mengapa Sang-yuk tak ingin menjalin hubungan dengan wanita. Apakah karena Sang-yuk tak ingin jatuh cinta? Ia melanjutkan bagaimana jika Sang-yuk bertemu dengan wanita yang ditakdirkan untuknya. Sang-yuk bersikeras bahwa ia tak akan melakukannya. Tapi Baekhyun tak percaya karena mereka tak tahu apa yang akan terjadi. Bisa saja Sang-yuk berubah pikiran ketika bertemu dengan wanita yang ia cintai. 조차 흔들어버릴 센 상대가 나타나면 Acara makan malam mereka telah selesai dan Baekhyun bersiap membayar. Namun ia sangat kesal saat tahu Sang-yuk yang membayar makanannya. Ia merasa Sang-yuk meremehkannya karena ia miskin hingga membuatnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Sang-yuk. 없어도 되는 깨톡으로 반 딱 보낼게요. 그럼. Sampai di rumah, Baekhyun merasa acara makan malamnya dengan Sang-yuk mengalami kegagalan. Apalagi saat makan tadi, Sang-yuk terus menanyakan pria yang mungkin ia sukai. Itu berarti Sang-yuk berusaha menjauhinya. Sementara itu di sisi lain, Sang-yuk terlihat kesal mengingat Baekhyun yang marah karena ia membayar makanannya. Karena itu juga ia semakin malas menembakkan panahnya pada Baekhyun. 태우다 보면 Keesokan harinya, Baekhyun kembali ke gunung dan terus meminta maaf. Ia kembali teringat bahwa ia belum memiliki foto Sang-yuk untuk ditunjukkan pada Dewa Gunung. Di sisi lain, orang tua Jong-ah menangis saat polisi belum menemukan petunjuk pelaku pembunuhan putri mereka. Mereka melepas jasad Jong-ah untuk dikremasi dengan penuh air mata. Sang-yuk yang juga berada di sana diliputi kesedihan. Sang-yuk kembali ke gunung dan mengatakan penyesalannya tak bisa menangkap pelaku pembunuh Jong-ah. Saat Sang-yuk turun, ia kembali bertemu dengan Baekhyun. Wanita itu terlihat sangat bahagia saat bertemu dengannya hingga berteriak memanggilnya Superman di hadapan semua orang. 슈퍼맨? 누구야? 어디? Baekhyun sangat senang saat pria yang semenjak tadi ia pikirkan muncul di depannya. Ia kemudian mengeluarkan ponselnya untuk memotret Sang-yuk. Ia bahkan meminta Sang-yuk tersenyum saat ia memotret. Sang-yuk meminta Baekhyun menghapus fotonya karena takut disalahgunakan. Namun Baekhyun menolak hingga membuat Sang-yuk berusaha mengambil ponsel itu. Namun hal yang tak terduga terjadi. Tanpa sengaja, Sang-yuk mencium pipi Baekhyun hingga membuat keadaan mereka menjadi sangat canggung. 이거 빨리 달라니까 달라 아이 Seorang pendaki yang lewat di sana juga sengaja menabrak Baekhyun hingga membuatnya jatuh di pelukan Sang-yuk. Kesempatan itu Baekhyun gunakan untuk meminta Sang-yuk minum makgeolli bersamanya.
Di depan kedai yang terbakar itu, Detektif So mengeluh seluruh badannya terasa sakit karena sebuah mimpi. Mimpi yang selalu datang padanya sejak ia masih kecil. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang pria mengenakan pakaian era Joseon menusuk seseorang menggunakan sebuah pedang. Pedang itu bahkan dilumuri oleh darah. Salah seorang rekannya berkata, mungkin saja Detektif So melihat kehidupan masa lalunya. Namun semua itu tergantung kepercayaan orang masing-masing. 하지 마라. 생각만 해도 막 끔찍하다. 야. Baekhyun mulai menceritakan alasannya mendaki gunung itu. Ia sudah mendaki sebanyak 997 kali hingga tersisa 3 kali lagi agar ia bertemu dengan pria yang ditakdirkan untuknya. Sang-hyuk menganggap Baekhyun terlalu putus asa hingga melakukan hal itu. Berbeda dengan dirinya, meski ia ingin mencintai, ia dilarang melakukannya. Baekhyun tak percaya siapa yang bisa melarang seseorang untuk jatuh cinta, padahal semua orang bisa memilih takdirnya sendiri. Sang-hyuk berkata bahwa dulu ia juga berpikir seperti itu, namun saat ia melakukannya, sebuah peringatan langsung datang padanya. Saat ia memutuskan untuk mengabaikan peringatan itu, ia terluka sangat parah. Selesai minum, Sang-hyuk menelpon supir pengganti. Ia melihat bekas luka di tangan supir pengganti itu hingga ia yakin bahwa pria itu adalah pria yang sama yang menyerang Baekhyun semalam. 그때 내가 봤거든.